Oke, balik lagi di Jepang RC Track. Hari ini kita bakal mulai ngerakit LC10 B5 V2. Kemarin kita udah unboxing, udah ada videonya. Ini ada bukunya. Kita akan mulai hari ini di bag yang bag A. Bag A itu udah saya baca sedikit. Itu adalah diferensial. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai di diferensial ini di bag A. Oh iya, ini adalah tutorial buat teman-teman yang baru pertama kali main RC. Mungkin kalau yang udah pro banyak yang lebih jago daripada saya buat nyeting. Ini ada tools-toolsnya, dan ini di bag A itu adalah front and rail differential assembly. Oke, kita mulai aja langsung biar nggak lama-lama videonya. Ini kita sobek dulu ya. Ini di bag A. Oke, di bag A kita juga siapin tray kayak gini ya, biar nggak kemana-mana aja baut-bautnya. Oke, kita mulai buka satu persatu barang-barangnya. Ini ada diff boxnya beserta tempat-tempatnya, dan ada packingnya juga. Lalu kemudian ini adalah gear-gearnya. Ini gear-gearnya juga saya taruh di sini. Ini baut terakhir aja. Nah ini oke, ada bearing. Lalu kemudian ini ada gear-gearnya untuk di luar ya. Spur bevel gear. Ini ada ringnya. Oke, ini terakhir aja nih baut-bautnya. Oke, perintah pertama adalah kita suruh bikin ininya, apa ini namanya, spur bevel. Spur bevel kita masukin dari luar, lalu kemudian ini kayak cangklongannya nih buat nanti muter. Terus kemudian seal dulu masuk. Nah di seal ini ada keterangannya, ini sealnya kita harus tetesin sama oli. Ini kita udah siapin olinya. Kalau di buku ini kan diferensial depan, diff depan itu dimasukin oli. Depan itu adalah 10.000 dan belakang 10.000. 10.000. Oke. Ini buka dulu ya. Ini kita tetesin aja olinya. Tetesin olinya di sealnya supaya nggak bocor. Oke. Lalu kemudian pasang ring. Oh, ringnya di sini ternyata, belum dibuka tadi ya. Kita buka ringnya. Kita pasang ringnya. Setelah ring ada shim. Shim as kecil. Kalau mau gampang masukinnya pakai tang jepit gini ya, tang kecil. Nah jadi langsung masuk, karena kalau pakai tangan agak masukinnya agak susah. Oke, dan terakhir adalah ini pinionnya. Oke, jadi bentuknya kayak gini ya.
Ini kita bikin dua, karena satu untuk depan, satu untuk belakang. Ini sama prosesnya. Masukin putih-putihnya dulu. Setelah putih-putihnya nih batangnya, lalu kemudian tetes oli juga. Tetes oli, terus kemudian seal. Habis seal, ring. Pastikan sealnya masuk sempurna ya. Ini saya belum masuk sempurna nih, makanya nggak ngeplak. Nah, mesti agak ditekan-tekan dikit biar sealnya masuk sempurna. Lalu kemudian baru ring, dan terakhir adalah spy-nya ini. Ini apa ya namanya ya? As lah ya. Nah, ini asnya masuk. Kalau pakai tang dia agak lebih gampang masuknya. Oke, pasang di tengah-tengahnya ya. Yang terakhir ini. Oke. Depan dan belakang sudah. Lalu kemudian bagian diff case. Ini juga sama. Nah, pertama masukin nih putih-putihnya nih, pentil putih. Sini. Lalu pelatuknya ini masukin. Hasilnya dari dalam kalau ini. Tapi ingat, sebelum masukin seal kita juga disuruh masukin, netesin oli supaya tidak bocor. Masukinnya ke tengah-tengah asnya juga, dan pastikan dia benar-benar masuk ke dalam. Sambil dicoblos gini ya, ini pakai bantuan tang boleh, cuman hati-hati jangan sampai sealnya sobek. Oke, semua kelihatan. Setelah masukin seal, sama lagi langkahnya, kita masukin ring yang besar. Dan setelah ring yang besar, kita masukin benda tadi nih yang saya bingung namanya apa. Nah, ini cara masukinnya adalah, ini ada bagian yang kotak gini. Ini masukinnya dari sini. Jadi diposisikan lubangnya supaya masuknya lewat bagian yang ada kotaknya, karena kalau enggak nanti dia nyangkut, nggak bisa masuk. Dan ini memang bagian yang agak cukup sulit masukinnya karena ngepas banget. Nah, dia ngepas banget ukurannya, jadi ini ada bagian yang kayak kotak gitu, masukinnya dari situ. Kalau dia dalam posisinya miring, nggak tegak lurus, dia agak sulit buat masuk. Oke, ini sudah masuk, tinggal kita dorong. Oke, kita dorong, udah pas di bagian tengah-tengah. Dan langkah selanjutnya sama, kita akan masukin nih benda ini nih, bevel gear. Jadi kayak gini. Oke, langsung kita kerjain yang nomor 2 asnya kasih
tetes oli. Masukin seal. Masukin ring. Dan yang terakhir adalah as yang paling kita kurang suka. Oke, memang butuh kesabaran masukin benda ini. Oke, masuk ya. Tuh, sudah masuk di tengah-tengah. Dan sekarang ini yang bevel gearnya lagi masukin. Ini sambil diputer, dirasain nanti dia masuk ke kalau udah masuk ini dia sampai plek gitu. Oke, ini sudah 2, 3. Langkah selanjutnya kita balik adalah masukin oli diffnya. Nah, di sini saya mau pakai 10.000 dan 7.000. Jadi depannya mau kita pakein 10.000, belakangnya kita pakein 7.000. Karena kenapa? Karena di Indonesia itu treknya nggak segrip di luar negeri ya. Ini kalau di luar negeri 10.000 buat dipakai di karpet itu enak karena bisa speednya bisa kencang. Cuman kalau di Indonesia kalau diferensial belakangnya lebih kental, itu dia akan lebih ngesot dibandingin sama yang kondisi encer gitu ya. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, sebelum kita masukin oli diffnya, kita pasang bagian dalam ini dulu. Ini ada ring, ini modelnya gini, terus kemudian ada ringnya di luar. Pasang ringnya, ini juga sama, ringnya lagi di luar. Jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang karena nggak ada spare-nya di dalam bagnya. Oke, 1. Pasang. Kenapa saya nggak lihat? Karena udah hafal ya. Tuh. Jadi ada ring, gear, sebelah sini ring lagi. Jadi urutannya seperti itu. Nanti dibuka, lalu kemudian dimasukin kayak gini. Nah, ini kan ada bagian yang kayak kepotong gitu. Nah, bagian kepotongnya itu kita taruh di tengah-tengahnya. Jadi dia ngeplak atas bawah kayak gini modelnya tuh ya. Lakukan yang sama untuk dua-duanya, jadi depan belakang, sambil saya kasih tulisan bahwa ini front, biar nanti pas masang nggak kebalik. Yang ini adalah rear, F dan R, F depan, R belakang, front dan rear. Oke, kita lanjutin masang yang bagian belakang. Sama aja ya, depan sama belakang sama aja, nggak ada bedanya. Yang membedakan hanya olinya saja. Nah, ada suara apa itu? Bukan suara bom ya, itu suara charger penuh. Oke, depan belakang sudah ya, depan belakang sudah. Sekarang kita isi olinya. Yang depan
Yang depan saya kasih 12,5 deh, 12,5 aja. Oke, ini 12,5. Depan 12,5. Belakang kita kasih 7.000. Biar lebih narik depannya ya. Ngasihnya semana, ini ada batas tiangnya, jadi kita isi sebatas tiangnya. Jadi kalau udah tiangnya udah kena, sudah sampai situ aja. Jangan banyak, jangan terlalu berlebihan dan jangan kurang. Oke, ini masih kurang, nggak rata, kita tambahin lagi sedikit. Kita ngasihnya biasanya bisa 2 atau 3 kali tahap. Kenapa? Karena oli untuk diferensial ini kan cukup kental, jadi dia mesti punya waktu buat ngisi rongga-rongga kosong yang ada di bawahnya. Jadi kalau kita ada isi, nanti dia turun dulu. Kalau udah turun, kita lihat levelnya udah turun sampai di batas batang yang ada di tengah, baru kita lanjutin untuk tutup. Sambil nungguin kita pasang packingnya nih, kayak di motor aja ya, ada packingnya ya. Oke, packingnya 2, kita udah pasang packingnya. Nanti ini ada, yaudah sekalian deh ya, kita pasang dulu, mumpung lagi nungguin olinya turun, kita pasang bearingnya. Oke, dan juga bautnya kita masukin dulu supaya packingnya tidak berpindah tempat. Ini cara gampang aja sih, karena sebenarnya di buku manualnya juga nggak diajarin caranya. Cuman menurut pengalaman, kalau packingnya ditaruh di situ, terus bautnya terakhir tuh pas masang suka geser-geser gitu. Jadi saya coba cara lain sendiri. Ini saya masukin dulu begini, jadi nanti baru kita masukin plug gitu. Ntar tinggal diputar baut. Sama yang ini juga saya mau pasang bautnya dulu sambil nungguin olinya turun. Oke, baut sudah dipasang. Sekarang saatnya saya ngecek olinya. Ternyata benar masih turun. Tadi udah 2 kali, ini terakhir nih harusnya sudah selesai. Kita tambahin lagi yang belakang dengan 7.000. Olinya sama, jangan sampai ketuker ya, depan sama belakang. Ada hurufnya tuh, makanya saya kasih huruf, karena dulu saya suka salah jadi dicampur. Karena kecampur jadi nggak tahu deh jadi berapa itu. Oke, sudah. Yang depan, yang belakang sekali lagi. Sorry, tadi yang belakang, ini yang depan. Yang depan pakai 12,5. 12,5 dan 7.000. Oke, ini udah semuanya. Lalu kemudian kita mulai tutup ya. Kita mulai tutup tuh. Jadi kalau kayak gini kelihatan.
kelihatan posisi bautnya. Nah, cara nutupnya gimana? Ini mesti silang ya, teman-teman ya. Tuh, jangan langsung dikencengin, tapi disilang. Ya. Tuh, disilang gini. Oke. Ya, nomor nih. Tuh. Kalau nggak disilang nanti dia tinggi sebelah. Nah, karena ini masih baru, dia memang agak keras. Nanti kalau udah jadi, karena dia belum ada dratnya ya, agak keras. Cuma nanti kalau dia udah jadi dratnya, pas buka jadi rada lembek ya. Silang terus. Silang tuh gimana? Di sini gitu ya. Sini nyebrang. Oke. Tuh. Udah. Dari sini kemana? Ke sini nyebrang. Masangnya menyilang. Kalau tidak menyilang, ya memang butuh kesabaran. Kalau nggak nyilang nanti dia tidak rata dan ada potensi untuk bocor. Masang bautnya harus menyilang. Dan disarankan masangnya manual ya, tidak pakai bor. Tidak pakai bor, kan ada ya tools yang untuk ini kepalanya bor. Pada saat masang itu disarankan untuk tidak pakai itu, bahkan dilarang sih. Kenapa? Karena kalau pakai itu nanti kita nggak bisa ngerasain dratnya apakah dia lurus apa enggak gitu. Karena kalau misalnya pakai tangan, begitu nggak lurus, kita mulai berasa tuh kok tiba-tiba rasanya jadi beda. Ada tiba-tiba keras atau tiba-tiba mentok gitu. Nah, kalau pakai tangan, begitu kita udah berasa begitu, kita bisa stop. Nah, kalau pakai bor nggak berasa kan, tiba-tiba bolong aja. Nah, kalau pakai tangan kita bisa rasain, ini sama ya. Maaf. Terus nyilang terus. Nah, cara ngenceng ini gimana? Ini misalkan udah rata, belum rata ya. Ini kelihatan pakai mata ini belum rata. Nah, cara ngenceng ini gimana sih? Ini kan plastik lawan besi. Kalau kita pakai tenaga dalam ya selek nanti. Nah, supaya nggak selek gimana? Pakai 2 jari, telunjuk dan ibu jari. Nah, yang bawah diam, yang gerak yang atas saja. Pada saat sudah tidak kuat, sudah jangan dipaksa lagi pakai tenaga dalam. Begitu sudah berasa mentok, sudah selesai. Ya, pakai 2 jari gini aja. Ini untuk menghindari yang namanya selek. Nah, oke. Cek lagi sekali lagi pakai 2 jari. Oke, sudah. Dan langkah terakhir pasang bearing yang bagian bawah. Oke. Ini emang agak sulit yang bagian bawah karena ketemunya adalah plastik. Nah, ini juga sama, goyang-goyangin kiri kanan, tekan. Sampai batas apa sih? Sampai batas mentok semuanya sama gearnya. Oke, saya agak kesulitan, saya butuh sedikit bantuan tang. Kebetulan saya punya special tools, jadi dipegangin dan boleh sedikit diketok kiri kanan gini. Dikit lagi. Oke, masuk sempurna.
sekian dulu untuk di back yang pertama. Nanti yang ini nggak usah dijelasin ya karena sama persis sama yang ini. Sekian dulu untuk back pertama, nanti kita lanjut lagi untuk di back kedua. See you in the next video. Bye bye.